Bahkan di wilayah-wilayah Indonesia Timur itu, di perguruan tinggi kita, di university dan sekolah-sekolah kita, itu mayoritas muridnya, mahasiswanya itu Kristen dan Katolik. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan melihat salah satu fenomena yang menurut saya sangat unik, yaitu fenomena yang terjadi ataupun munculnya Kristen Muhammadiyah. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Kristen Muhammadiyah ini sehingga menimbulkan polemik, sehingga menimbulkan pertanyaan yang besar bagi orang-orang yang tidak mengerti. Padahal ini memiliki maksud dan tujuan yang sangat-sangat baik. Dan Kristen Muhammadiyah ini merupakan sesuatu hal variasi toleransi atau bentuk salah satu variasi toleransi yang dilakukan oleh Muhammadiyah ataupun Ormas Muhammadiyah. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, kita sedikit membaca dulu beritanya sahabat. Ini sangat-sangat viral. Kiprah Muhammadiyah yang semakin kosmopolis melahirkan varian baru, yaitu Kristen Muhammadiyah alias Krismuha. Varian baru ini menunjuk pada orang Kristen yang menjadi simpatisan Muhammadiyah. Fenomena unik ini berdasarkan penelitian yang dilakukan Abdul Mut'i dan Fajar Riza, yang kemudian disusun dalam buku utuh dengan judul Kristen Muhammadiyah. Kemudian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tertarik dengan buku ini dan menggelar acara bedah buku bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Acara bedah buku ini digelar pada Senin, ini bulan 5 kemarin sahabat, di kantor Kemendikbudristek Jalan Jenderal Sudirman, yaitu di Jakarta. Menurut Ketua LKKS PP Muhammadiyah, Fajar Riza, buku ini menggambarkan situasi toleransi di daerah-daerah terpencil di Indonesia, terutama di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Daerah-daerah pinggiran di Indonesia yang dimaksud adalah ND, Nusa Tenggara Timur, Serui, Papua, dan Putus Sibau, Kalimantan Barat. Menurut Fajar, fenomena munculnya varian Krismuha dapat diperjelas dengan adanya interaksi yang intens antara siswa-siswa Muslim dan Kristen dalam lingkungan pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Namun, perlu dicatat bahwa interaksi tersebut tidak menghilangkan identitas mereka sebagai penganut Kristen yang taat. Kami tidak menduga ketertarikan dan antusiasme masyarakat terhadap karya ini masih sedemikian besar hingga saat ini, meskipun buku ini pernah diterbitkan tahun 2019 silam. Inilah kontribusi Muhammadiyah dalam membangun generasi Indonesia yang lebih toleran, inklusif, dan terbiasa hidup bersama dalam perbedaan. Selain itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mut'i menyampaikan bahwa pada awalnya buku ini diterbitkan pada 2009, namun kurang detail dalam hal data-data. Namun kali ini menurut Mut'i, buku yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas, yaitu Gramedia, telah mengalami penyempurnaan yang komprehensif dan juga telah diperbaiki dengan baik, terutama pada bagian bab 2 dalam buku ini diperjelas dengan akar pluralisme dalam pendidikan Muhammadiyah di tingkat akar rumput. Itu kata Ketua Umum dari PP Muhammadiyah. Baik sahabat, jadi varian baru Krismuha ini bukan suatu ajaran baru, bukan suatu aliran baru, melainkan bentuk toleransi yang dibuat
ataupun diusung di sekolah-sekolah terpencil yang dibangun oleh Muhammadiyah ataupun yang dikelola oleh manajemen Muhammadiyah. Saya pribadi sangat mendukung gerakan ini sahabat, karena ini bisa untuk mengkampanyekan Islam, bisa untuk mendakwahkan Islam. Islam itu bagaimana sih? Bagaimana sih orang Islam? Bagaimana orang Islam memperlakukan orang lain di luar daripada agama mereka? Jadi gerakan ini sangat positif. Dengan adanya gerakan ini, mungkin di antara siswa-siswa yang Kristen dan sebagainya, ini menjadi wasilah datangnya hidayah. Maka oleh karena itu sahabat, mereka-mereka ini yang memiliki kecenderungan simpatisan terhadap Islam, ini sebenarnya disebut dengan mu'allaf. Apa itu mu'allaf? Pada dasarnya mu'allaf itu adalah lembut, berasal dari kata allafa yu'allifu, yaitu lembut sahabat, mu'allaf. Nah, jadi orang yang dilembutkan hatinya untuk simpatisan, untuk menerima Islam, untuk ingin mempelajari Islam, itu disebut mu'allaf walaupun dia belum Islam. Sedangkan orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu bukan lagi mu'allaf sebutannya, tapi muslim. Nah, di kultur kita di Indonesia, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu baru disebut mu'allaf. Padahal sebenarnya konteks yang sebenarnya maksud dari mu'allaf itu sendiri, orang yang dilembutkan hatinya, memiliki ketertarikan kepada Islam, tapi dia belum mengucap 2 kalimat syahadat, itu disebut dengan mu'allaf. Maka orang-orang Kristen, orang-orang di luar daripada Islam, yang lembut hatinya ingin mempelajari Islam dan sebagainya, itu bisa diberikan zakat. Karena salah satu subsektor zakat ini merupakan orang-orang yang mu'allaf, ataupun orang-orang yang dilembutkan hatinya terhadap Islam, ingin mempelajari Islam dan sebagainya. Meskipun mereka belum mengucap 2 kalimat syahadat, saya ulangi sahabat. Jadi kadang kita ini salah mendefinisikan, bukan salah sebenarnya. Ya sudah menjadi adat di Indonesia, orang yang disebut mu'allaf, orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ataupun orang yang setahun baru Islam, itu disebut mu'allaf dan sebagainya. It's okay sahabat, ya tidak masalah juga sahabat, itu soal istilah. Tapi konteks yang sebenarnya yang disebut dengan mu'allaf adalah orang-orang yang memang memiliki ketertarikan terhadap Islam, orang-orang yang mau mempelajari Islam walaupun dia belum Islam, dengan maksud yang baik, bukan dengan maksud ingin menghancurkan Islam. Sedangkan konteksnya kalau misalkan orang tersebut ingin menghancurkan Islam dengan cara mempelajari Islam, maka dia tetap kafir sahabat, bukan mu'allaf itu sahabat. Orang yang masih keras hatinya, masih tertutup dengan cahaya kegelapan, bukan cahaya hidayah. Sedangkan mu'allaf itu biasanya sudah menimpa padanya cahaya-cahaya mu'allaf. Cahaya-cahaya mu'allaf. Cahaya-cahaya hidayah sahabat. Baik sahabat, untuk lebih kompleks kita mendengarkan ini sedikit penjelasan dari pimpinan Muhammadiyah itu sendiri sahabat. Baik, ini kita akan dengarkan langsung. Bahkan di wilayah-wilayah Indonesia Timur itu, di perguruan tinggi kita, di university dan sekolah-sekolah kita, itu mayoritas muridnya, mahasiswanya itu Kristen dan Katolik. Jadi walaupun mereka itu Kristen, belajar di Muhammadiyah, silahkan. Bahkan ada seorang wali kota, itu alumni SMP Muhammadiyah. Dan semangat sekali itu. Bahkan dia masih hafal doa-doa yang dibaca ketika mau pulang sekolah di Muhammadiyah. Jadi masuk Muhammadiyah Kristen, keluar Muhammadiyah tetap Kristen. Nah sahabat, kita sudah dengarkan langsung pemaparan dari orang yang besar di Muhammadiyah, di organisasi Muhammadiyah sahabat. Nah jadi bukan berarti Kristen Muhammadiyah ini suatu aliran baru atau ingin mengubah orang Kristen menjadi Muslim, bukan itu maksudnya. Akan tetapi Kristen Muhammadiyah ini merupakan bentuk toleransi karena ada beberapa sekolah yang banyak murid-murid Kristen ketimbang murid Muslim ya, khususnya di pedalaman-pedalaman sahabat, ataupun di daerah-daerah yang memang memiliki penduduknya mayoritas Kristen dan sebagainya. Ini sangat menarik, menurut saya sangat perlu kita dukung gerakan-gerakan seperti ini dalam mendakwahkan Islam itu sebenarnya, karena orang di luar daripada Islam itu tidak membaca kitab suci,
mereka melihat bagaimana akhlak orang Islam itu memperlakukan sesama muslim ataupun maksudnya sesama manusia. Bahkan kita diajarkan jangan semena-mena terhadap orang lain, bahkan terhadap hewan, terhadap tumbuhan kita tidak bisa semena-mena. Jangan sembarangan menghancurkan, membunuh, memotong dan sebagainya. Karena itu terlarang sahabat. Bahkan dalam perang saja, ya pohon berbuah tidak diizinkan untuk ditebang. Rumah ibadah orang agama lain tidak diizinkan untuk dirubuhkan. Bahkan orang-orang tua, pembesar-pembesar agama orang lain tidak diizinkan untuk dibunuh. Karena itu bukan target ataupun bukan lawan dalam peperangan. Itu dalam perang saja sahabat, apalagi dalam negara yang damai, kita sudah pasti diharamkan dalam agama kita. Maka oleh karena itu sahabat, kita menyampaikan dakwah bukan berarti kita membenci umat di luar daripada Islam. Sedikit pun tidak ada rasa benci kami kepada saudara-saudara yang di luar daripada Islam. Justru kami menyayangi Anda untuk menemukan kebenaran dengan kami mengajak Anda untuk terus menggali agama di luar daripada agama Anda, yaitu agama Islam. Pelajarilah Islam, apabila itu cocok, apabila itu serasi, apabila itu logis bagi Anda, maka tidak ada salahnya Anda untuk memilih agama Islam. Karena jangan sampai terlambat. Kesempatan hanya ada satu kali kita hidup di dunia ini. Ketika kita salah memilih agama dan kita wafat dalam keadaan agama di luar daripada agama yang benar, agama yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, maka penyesalannya tidak akan terukur ataupun unlimited penyesalannya sahabat. Kalau misalkan kita meninggal dalam keadaan kafir, maka oleh karena itu kita berdoa supaya kita diwafatkan dalam keadaan muslim, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan kita mendoakan kepada saudara-saudara kita supaya terbuka hatinya untuk menerima Islam dengan cara mempelajari Islam di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan sebagainya. Cuma itu yang dapat saya sampaikan, yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya mohon diperbaiki maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.